Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kalung Cerita Setan. Semoga teman-teman masih selalu setia bersama kami, channel yang selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk disimak. Dan untuk kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Misteri di Balik Pabrik Gula. Tapi sebelum saya masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol subscribe agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan cerita-cerita misteri yang menarik untuk disimak. Jadi seperti apa kisah misterinya? Mari kita simak sama-sama. Jadi pabrik gula ini adalah salah satu pabrik yang terbesar di wilayah ini ya. Nggak hanya terbesar aja, melainkan satu-satunya pabrik yang sampai saat ini masih berfungsi dari sekian banyak pabrik yang sudah menghilang saat zaman penjajahan. Berdirinya pabrik gula ini sendiri jauh sebelum saya lahir di dunia ini. Besar dan luas adalah hal yang membuatnya dikenal luas. Namun, jauh dari kalimat itu, ada dunia yang tidak bisa kita lihat oleh mata telanjang. Sesuatu yang akan membuat orang ngeri bila apa yang ada di balik nama besar pabrik itu adalah Kerajaan Demit. Banyak yang sadar atau tanpa sadar pernah mengalaminya. Sebegitu besar dan luas pabrik ini hingga diapit oleh rumah dinas dengan model zaman Belanda. Bentuk dan desain yang sama dengan rumah dinas pabrik lainnya. Yang membedakan hanya luasannya saja. Bagi pegawai yang sudah berjabatan kepala bagian akan mendapatkan di bagian sisi utara dan barat. Bagian selatan dan timur adalah rumah dinas untuk pegawai harian tertentu dan bagi siapa saja yang mau menempatinya. Saya akan sedikit mengulas cerita misteri di balik pabrik ini. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, kota ini juga menjadi salah satu wilayah yang dulunya memiliki banyak sekali pabrik gula. Meski sebagian sudah tutup, tetapi masih ada satu pabrik gula yang cukup terkenal di kota ini yang saat ini masih beroperasi. Pabrik gula ini yang berada tak jauh dari pemukiman warga ternyata juga memiliki kisah misteri tersendiri. Setiap tahun akan digelar ritual tahunan, pasar malam atau tebu manten. Dan acara ini diselenggarakan dalam rangka giling atau pembukaan produksi gula pertama kalinya. Prosesi arak-arakan sepasang pengantin tebu laki-laki dan perempuan yang diyakini masyarakat sebagai Kiai Tumpak dan Nyai Pahing. Prosesi ini menggunakan kereta kencana dan dikawal oleh para prajurit, diikuti oleh seluruh karyawan yang menggunakan baju sorjan. Layaknya sepasang pengantin yang sedang melaksanakan sebuah hajat kedua, tebu tersebut juga diijab kabulkan layaknya sepasang pengantin. Hal ini dilakukan sebagai tradisi tahunan agar selama perjalanan produksi giling diberi kelancaran dan berkah oleh Yang Kuasa. Salah satu cerita horor di pabrik ini yang cukup terkenal adalah misteri lokomotif uap. Lokomotif ini yang dikandangkan tersebut diyakini memiliki aura mistis yang cukup kuat. Gak hanya itu aja, beberapa penampakan makhluk halus yang menjadi penunggu pabrik ini juga sering muncul di berbagai area pada malam hari. Malam itu, saya bersama seseorang, sebut aja namanya Pak Sabar. Kita sedang menikmati kopi di warung angkringan pinggir jalan yang gak jauh dari lokasi pabrik. Pak Sabar ini adalah salah satu karyawan pabrik yang sekarang udah pensiun. Gak hanya itu aja, beliau ini juga sudah puluhan tahun mengemban dan dipercaya sebagai kuncen di pabrik itu. Saya membuka percakapan tentang hal mistis terkait pabrik tersebut. Ternyata Pak Sabar ini menanggapi dengan baik. Oh ya Pak, menurut cerita dari salah satu karyawan pabrik beberapa tahun yang lalu, apa benar Pak, dulu pernah minta tumbal sebanyak 6 orang? Di sini saya langsung menanyakan, karena memang saya juga penasaran apakah benar atau tidak. Menurut penuturannya, memang benar. Dulu, beberapa tahun yang lalu, tepatnya setelah Pak Sabar ini pensiun ya, sebelum terjadinya tumbal karyawan. Jadi Pak Sabar akan menceritakan kepada saya, namun hanya 3 korban saja. Selebihnya untuk disimpan sendiri karena terlalu frontal jika diceritakan. Mengingat kejadian ini belum terlalu banyak orang yang tahu. Sore itu, Pak Sabar sedang menikmati kopi di rumahnya.
Tiba-tiba ada dua orang yang datang bertamu. Mereka tak lain adalah kerabat kerja Pak Sabar sewaktu di pabrik tersebut. Salah satunya adalah pemimpin pabrik. Mengingat sebentar lagi pabrik akan beroperasi, mereka meminta bantuan Pak Sabar untuk menjawab dari ritual yang dilaksanakan besok sebelum beroperasi. Karena beberapa hari sebelumnya sudah dilakukan ritual, namun ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Di sini saya tidak bisa menjelaskan syarat apa yang tidak terpenuhi tersebut karena terlalu gamblang jika saya jelaskan. Karena kuncen pengganti Pak Sabar belum ada. Namun ada satu orang yang seperti Pak Sabar, namun ilmunya ini jauh di bawah Pak Sabar. Sebut saja namanya Pak Tikno. Beliau ini sudah melaksanakan ritual seperti tahun-tahun yang lalu. Namun ada beberapa syarat yang menurutnya tidak perlu. Mulai dari sini, rentetan kejadian itu dimulai. Sejenak Pak Sabar terdiam. Ia menerawang jauh, menjelaskan kepada mereka berdua bahwasanya si Mbau Rekso penunggu pabrik itu sudah bukan yang dulu lagi, melainkan ada sosok yang lebih kuat yang sekarang menduduki kerajaan tersebut. Beliau menjelaskan, jika kali ini beliau tidak bisa membantu mereka. Ia menolak bukan karena takut, namun ia menolak karena itu kesalahan orang lain. Beberapa kali pimpinan itu merayu Pak Sabar untuk membantunya, namun tetap saja ditolak. Mas, ini ada uang 200 juta, mohon dibantu. Rayu pemimpin dengan wajah mengibah. Pak Sabar pun tersenyum. Pak, mau 200 juta atau 2 miliar? Mohon maaf, saya nggak bisa. Singkat cerita, satu hari setelah pabrik itu beroperasi, tepatnya siang hari, mendadak mesin produksi pengolah tebu itu tiba-tiba mati. Baru kali ini selama bertahun-tahun, mesin produksi itu mati mendadak. Segala usaha sudah dilakukan oleh karyawan, namun tak ada yang salah dengan mesin itu. Semua karyawan teknik sudah mencoba memperbaiki, namun tidak ada yang rusak. Hingga akhirnya, salah satu karyawan ada yang mencoba menghubungi Pak Sabar. Mas, ini kok mendadak mesin produksinya mati ya? Tanya salah satu karyawan kepada Pak Sabar melalui telepon genggamnya. Oh iya, saya tak kesana sekarang, jawab Pak Sabar. Tak beberapa lama, Pak Sabar sampai di lokasi. Sudah tidak kaget lagi. Siapa di balik kejadian ini? Pak Sabar menatap jauh ke arah cerobong asap yang paling besar dan tinggi. Beliau melihat sosok itu. Menurut penuturannya, tingginya lebih tinggi dari cerobong asap dan tubuhnya setengah dari gedung pabrik itu. Ia sedang menutupi cerobong asap itu dengan tangannya. Pak Sabar mencoba berinteraksi dengan sosok itu. Ia meminta beberapa sajen, di antaranya kembang 7 rupa dan darah ayam cemani beserta bangkainya. Setelah semua terpenuhi, mesin produksi itu secara tiba-tiba beroperasi seperti semula lagi. Kejadian ini berlangsung kurang lebih setengah hari, yang bisa dikatakan menimbulkan kerugian beberapa ratus juta. Itu adalah tanda awal dari tumbal ini. Dari awal Pak Sabar berinteraksi dengan sosok itu, beliau mendapatkan informasi jika tahun ini pabrik menginginkan tumbal sebanyak 6 orang. Yang tak lain adalah dari karyawan yang bekerja di sana. Waktu itu, beliau tidak mau membeberkan ke siapapun. Beliau mencoba bernegosiasi kepada sosok yang paling kuat agar tidak meminta tumbal orang. Namun apa daya, semua usaha sudah dikerahkan, hanya menunggu hari. Singkat cerita, beberapa karyawan sedang berkumpul di kantin karena waktu istirahat. Mereka sedang asik bercanda. Kira-kira ada 3 orang di sana. Sebut saja namanya Joko, Surip, dan Tejo. Joko tiba-tiba saja nyeletuk seperti ini. Besok yang mati sepertinya kamu dulu, Rip. Celetuk Joko dibarengi dengan gelak tawa masing-masing. Ngawur kamu dulu aja, baru aku. Halah, mati kok buat bercandaan. Sudah, ayo waktunya kerja. Selang beberapa hari setelah perbincangan itu, apa yang dikatakan Joko menjadi kenyataan. Waktu itu, Surip sedang melakukan aktivitas di tempat kerja. Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba dari arah belakang Surip, yang harusnya itu adalah tangga turun, menjadi jalan lurus. Surip berniat ingin merebahkan di sana. Namun naas, kejadian itu terlalu cepat. Surip terjatuh dari tangga yang langsung meninggal seketika. Siang itu tepat di mana tempat Surip terjatuh. Banyak lalu lalang karyawan yang melintas di tangga itu. Namun tak ada satu orang pun yang melihat jasad Surip. Setelah beberapa hari kejadian, banyak karyawan yang menanyakan di mana keberadaan Surip.
Kenapa beberapa hari itu tidak berangkat kerja? Apakah Surip sedang sakit atau cuti kerja? Banyak pertanyaan yang muncul, terutama Joko yang memang dekat dengan Surip. Tak mau menunggu lama kabar dari Surip, lantas Joko menanyakan kepada Pak Sabar, yang memang juga kenal dengan beliau. Saat itu, Joko tercengang setelah mendengar kabar dari Pak Sabar jika Surip meninggal dan jasadnya masih di dalam pabrik. Jasad Surip sendiri memang sengaja ditutup oleh penghuni pabrik. Agar tidak ada yang tahu, Joko merasa sangat bersalah karena tempo hari sempat bercanda tentang kematian. Malam itu, Pak Sabar berencana untuk bernegosiasi kepada penghuni pabrik. Beliau sengaja bermalam di sana, di tempat Surip terjatuh. Setelah selesai bernegosiasi, keesokan paginya jasad Surip bisa ditemukan namun dalam kondisi mengenaskan. Darah sudah memenuhi tangga tersebut. Tubuhnya sudah kaku. Dari kejadian tersebut, Pak Sabar sengaja tidak memberitahu kepada seluruh jajaran karyawan pabrik agar tetap kondusif. Sedangkan Joko dan Tejo saat itu mereka memang sedang kalut setelah kepergian Surip. Tejo bermaksud untuk menenangkan Joko agar tidak terlalu memikirkan hal itu. Selang beberapa hari setelah kematian Surip, Joko waktu itu sedang memperbaiki mesin penggilingan. Namun, keberuntungan tidak memihaknya. Tubuh Joko tergila saat hendak mengambil sesuatu yang mengganjal di mesin itu. Joko meninggal seketika. Kejadian ini ditutup oleh pihak pabrik dengan alasan karena kecelakaan kerja. Kejadian yang memilukan menurut saya yang bagian ini, di mana tumbal selanjutnya memilih seorang bayi yang belum lahir. Eko, bapak dari bayi tersebut, waktu itu perasaannya tidak seperti biasanya. Seperti punya firasat yang tidak baik untuk keluarganya. Lantas, Eko menemui Pak Sabar di rumahnya. Ketika di rumahnya Pak Sabar, Eko menanyakan perihal firasat yang dialaminya. Ia menceritakan beberapa kejadian sewaktu di pabrik. Di sini, Eko akan terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Sabar. Malam itu, sebelum jam 10 malam, Mas Eko masih menunggu Pak Sabar di rumahnya. Menunggu Pak Sabar yang sedang melakukan perjalanan gaib bertemu Nyai Blorong. Beliau berharap jika korban anak itu bisa diganti dengan syarat yang lain. Setelah itu, Nyai menyanggupi, namun dengan syarat bawakan 11 ayam cemani malam ini sebelum jam 11. Maka aku kabulkan permintaanmu. Mas Eko pun terkejut setelah mendengar syarat yang harus dipenuhi. Untuk mendapatkan 11 ayam cemani dalam waktu yang singkat itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Kala itu Mas Eko pasrah dengan keadaan. Namun Pak Sabar berusaha menenangkan. Beliau mencoba membantu dengan cara sukma dari anaknya yang menjadi tumbal akan dikembalikan kepada Mas Eko dan dikebumikan bersama jasad anaknya. Setelah beberapa saat, Pak Sabar menjelaskan kepada Mas Eko, jika nanti malam waktu Mas Eko tidur, ia akan bermimpi sedang menggendong anaknya. Dan pada waktu itu yang harus dilakukan oleh Mas Eko hanya membaringkan anaknya di atas kuburan anaknya. Setelahnya semuanya selesai. Untuk ketiga tumbal selanjutnya, Pak Sabar hanya menceritakan kejadian itu sebagai kecelakaan kerja. Namun dari balik itu ada cerita yang begitu kelam sehingga Pak Sabar tidak bisa menjelaskan secara detail. Dulu sempat pabrik ini masuk acara reality show di salah satu stasiun TV. Namun belum sampai acara itu selesai, semua kru yang ada di sana dikejutkan oleh sosok yang sedang digambar. Jika lukisan itu tidak dibakar, maka semua kru yang ada di sana tidak akan bisa pulang. Sebenarnya masih banyak cerita seram lainnya yang belum saya ulik dan nantikan selanjutnya. Sekian cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.